Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alvin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi falsifikasi dan GA atau Genetic Algorithm eh, dari mata kuliah Computational Intelligence yang didosenin oleh Pak Eliezer Arifai. Oke. Eh, Berikut adalah soalnya. Untuk mengatur frekuensi putar kipas angin secara otomatis digunakan sistem kontrol yang dapat mengkontrol sumber frekuensi putar kipas angin. Oke, yang mana kecepatan putar kipas angin terkecil adalah 1000 rpm atau rotari per menit dan terbesar adalah 5000 rpm. Kemampuan sensor suhu ruangan berada pada interval 100 Kelvin hingga 600 Kelvin. Sedangkan sumber frekuensi putar kipas angin hanya mampu mendidikan frekuensi sebesar 2000 rpm hingga 7000 rpm. Oke, nah dari soal ini kita dapat mengetahui bahwa fungsi keanggotaannya itu yang paling kecil yang mana, yang paling besar yang mana. Kalau kecepatan yang paling kecil adalah 1000 rpm, yang paling kecil 1000 rpm, dan kemudian terbesarnya adalah 5000 rpm. Pada suhu yang paling kecil adalah 100, dan yang paling besarnya adalah 600, dan untuk kipas angin yang paling kecilnya adalah 2000 dan yang paling besarnya adalah 7000. Oke. Lalu rule-nya, if kecepatan lambat, rule pertama adalah if kecepatan lambat dan suhu tinggi dan frekuensi kecil. Rule kedua adalah if kecepatan lambat dan suhu rendah dan frekuensi kecil. Rule ketiga adalah if kecepatan cepat dan suhu tinggi dan frekuensi besar. Rule keempat adalah if kecepatan cepat dan suhu rendah dan frekuensi besar. Oke. Um, berapa berapa sumber frekuensi di pertanyaannya ya, berapa sumber frekuensi putar kipas angin yang dihasilkan sistem kontrol tersebut bila pada saat itu sensor suhu menunjukkan angka 13 Kelvin sedangkan kipas angin berputar dengan kecepatan 4000 rpm. Selesaikan masalah ini menggunakan 3 metode yaitu ada Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno. Oke. Ya ini harus dijelasin dulu. Kalau perbedaan perbedaan dari 3 metode ini. Um, Tsukamoto dan Mamdani itu berbeda di defalsifikasinya. Kalau Tsukamoto dan Mamdani itu enggak, Tsukamoto, Mamdani itu perbedaannya dengan Sugeno itu pada ini mesin inferensinya, pada rule-nya nantinya. Oke. Untuk Sugeno sendiri defalsifikasinya, rumus defalsifikasinya sama dengan Tsukamoto. Lanjut. Berikut adalah tahap pertama, yaitu adalah falsifikasi atau pembentukan fungsi keanggotaan. Oke, ini juga harus dijelasin kalau gambar yang ada di foto ini, gambar fungsi keanggotaan, ini nih sebenarnya tuh di diberikan di soal, bisa diberikan di soal, bisa juga enggak. Kemungkinannya tuh kalau dari di tahun kemarin, di UTS tahun kemarin, ini diberikan di soal untuk gambar fungsi keanggotanya. Cuma kalau emang tidak diberikan di soal, kita bisa lewat sini aja 1000 rpm dan tebusannya 5000 rpm gini. Kalau ada dua ini, berarti ini kita bikin fungsi keanggotaannya trapesium gitu. Kalau cuma dua ini doang, kita bikinnya trapesium berarti fungsi keanggotaannya. Oke, lanjut. Kita langsung saja ke sini. Oke, terdapat bio lambat yaitu adalah 1 x 1000, x di bawah 1000. Nah, berarti saat kita bisa mengetahui kalau di bawah 1000 itu pasti satu semua. Oke. Hasilnya. Terus mio lambat yang 1000 di antara 1000 dan 5000. Ini berarti di sini, di segitiga ini, segitiga siku-siku ini. Berarti rumusnya itu adalah 5000. Oke, awalnya 5000 dikurangi x terus baru kita bagiin dengan 5000 dikurangi 1000, makanya ini 4000. Oke, terus x lebih besar daripada 5000 berarti 0 karena di sini 0 semua. Oke. Mengikuti cara yang tadi berarti 1000 nya ini kalau lebih kecil daripada 1000 berarti x nya itu 0. Oke, nah kita terus ke sini. Nah, x dikurangi dengan 1000 dibagi dengan 4000, didapatlah yang ini, segitiga ini, yang ke atas ini. Nah, terus 5000 di atas dari 5000 itu didapatlah angka 1. Oke. Derajat keanggotaan untuk kecepatan 4000 rpm adalah, nah 4000 rpm ini dapat dari mana? 4000 rpm ini dapat dari soal.
Jadi ini beda ya, ini 4.000 ini sama 4.000 ini. Ini 4.000 ini didapat dari yang ini, didapat dari 5.000 dikurangi 1.000. Sedangkan yang ini didapat dari soal, oke. Terus kita ini langsung saja kita ngikutin rumusnya. Berarti karena ini 4.000, berarti 4.000 tuh berada di antara 1.000 dengan 5.000. Jadi kita masukkan aja ke rumus. Jadi 5.000 dikurangi 4.000 dibagi 4.000 sama dengan 0,25, oke. Terus mu cepat 4.000, berarti 4.000 itu ada di antara ini 1.000 sama 5.000 lagi. Berarti 4.000 dikurangi 1.000 dibagi 4.000 jadi 0,75, oke. Nah, terus suhu rendah, oke. Ini 0,6 dengan 0,4-nya nggak usah dilihat dulu. Ini jawaban sebenarnya. 1 Y lebih kecil daripada 100. Jadi lebih kecil daripada 100 berarti 1, oke. 600 dikurangi Y per 500 ini didapat dari mana? Seperti yang tadi sebelumnya ya. Ini 600 kita prioritasin ini loh. Selalu prioritasin yang di sini. Jadi 600 terus kita kurangin dengan Y, terus kita bagi 500. 500 dapat dari mana? 500 itu dapat dari 600 dibagi dengan kalau 600 dibagi 600 dikurangi dengan 100 jadi 500. Jadi di antara dari 100 sampai 600 itu ini rumusnya, oke. Terus lebih besar daripada 600 ya, 0. Ini pasti 0. Oke, terus mu tinggi di bawah dari 100 ya, 0. Oke. Terus kita patokannya di sini lagi. Patokannya di sini berarti kalau ini ke atas, ke arah atas, berarti kita Y dikurangi dengan 100 dibagi dengan 500. Nah, ini Y dikurangi 100 dibagi 500. Jadi di antara dari 100 dengan 600 jadi ini rumusnya. Kemudian lebih besar dari 600 ini 1, oke. Derajat keanggotaan suhu 300 Kelvin adalah 300 itu didapat dari soal ya, seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Ini 300 dapat dari soal ini, oke. Mu rendah 300 sama dengan 600 dikurangi 300 per 500. Rumus ini dapat dari sini ya, soalnya dia di antara dari 100 dengan 500, oke. Kemudian mu tinggi 300 ya, ini dimasukin ke rumus ini aja. Jadi Y dikurangi 100 dibagi 500, oke. Hasilnya adalah 0,4. Bentar ya. Oke, lanjut. Frekuensi. Nah, ini sama juga caranya seperti yang sebelumnya. Kita masukin ini dulu, ini 2000. Berarti lebih kecil daripada 2000 itu 1, oke. Terus 7000, 2000 berarti 7000 dikurangi X per 5000. Ini pemisalannya Z sih. 5000 didapat dari 7000 dikurangi 2000, oke. Di antara 2000 dengan 7000 berarti rumusnya ini. Terus di atas 7000 berarti 0, oke. Di bawah 2000 berarti 0, oke. Terus kita masukin ke rumus ini berarti X dikurangi 2000, oke. X dikurangi 2000 per 5000 seperti yang tadi ya, 5000 berarti 2000 di antara 2000 sama 7000, oke. Ini X lebih besar daripada 7000 ini ya. Itu adalah jawabannya 1 seperti yang digambar ya, sesuai ya. Kemudian tahap kedua pembentukan rule ini di tahap ini kalau syarat dari kakak kalian bikin aja semuanya ya, untuk ini salin aja semua tahap-tahapnya termasuk tahap pembentukan rule. Berarti kita ini salin lagi ulang if-nya, oke. Biar lebih jelas aja sih, biar lebih jelas. Wajib sih enggak, cuman ya saran dari kakak sih lebih baik bikin kayak gini. Kalau di zaman kakak dulu rata-rata bikin ini sih kalau di zaman kakak dulu, oke. Terus nah ini mesin inferensi. If kecepatan lambat n suhu tinggi dan frekuensi kecil. Nah, ini kenapa n-nya itu digaris? Kenapa? Karena ini adalah patokan untuk menentukan apakah predikat kita dicarinya itu lewat min atau max. Kalau n atau dan itu kita tuh carinya tuh lewat minimum, min. Sedangkan kalau or, nah misal di soal tuh tiba-tiba ada or itu
apakah min atau max. Or itu adalah max, sedangkan n itu adalah min. Oke. Seperti yang tadi ya, min dari 0,25 dengan 0,4 berapa? 0,25 ya tentunya. Kalau or berarti 0,4 nih. Kalau or, karena kalau or kan carinya max. Terus lihat input kecil pada grafik anggotaan variabel frekuensi. Nah, ini karena 10 frekuensi kecil, jadi kita lihat yang frekuensi kecil, mu frekuensi kecil. Untuk rumusnya kita harus pakai rumus ini ya. Kita harus pakai rumus ini. Jadi 7000 dikurangin dengan Z dibagi dengan 5000. Kita nggak bisa pakai yang ini, kita nggak bisa pakai yang ini, kita harus pakai yang tengah ini. Oke. Jadinya 7000 dikurangi Z per 5000 sama dengan 0,25. Ini tinggal kita pindah ruas saja jadi 5750. Oke. Ini juga sama sih caranya. Jadi if kecepatan lambat at suhu rendah dan frekuensi kecil, kita masukin aja ini mu lambat 4000 dengan mu rendah 300 nih. Oh ya, kakak belum jelasin, ini 4000 sama 300 nya dapat dari sini. Nah, di sini. Jadi kita tinggal masukin aja, ini kan mu rendahnya 300. Nah jadi 0,6, mu lambatnya 4000. Nah, jadi 0,25, jadi 0,25,0,6. Nah, iya. Terus hasilnya adalah 0,25. Oke. Terus kita tinggal masukin aja rumusnya. Terus nah, ini ada beda lagi nih. Ini frekuensi besar. Nah, karena ini frekuensi besar, kita pakai rumus yang frekuensi besar juga. Berarti kita pakai rumus yang ini. Jadi Z dikurangi 2000 per 5000. Oke. Ini harusnya sudah bisa lah ya. Ini oke. Nah, tahap diversifikasi. Nah, kita tinggal masukin aja ini apa? Berbagai hasil yang sudah kita temuin. Kita tinggal masukin aja ke rumus ini, yang mana yang pertama adalah predikat 1 dikali Z1, predikat 2 dikali Z2, predikat 3 dikali Z3, predikat 4 dikali Z4. Terus kita bagi, terus kita tambahin semuanya predikat, terus kita jumlahkan semuanya. Oke. Hasilnya adalah jadi sumber frekuensi putar kipas angin yang dikasih kontrol haruslah 4983 rpm. Nah, ini harus digarisbawahi dulu bahwa hasil yang kita temuin kita harus bikin ini apa kayak keterangan lah, jadi koma gitu. Itu kita harus bikin karena kalau di zaman kakak dulu, kalau kita nggak bikin jadi kayak gini, jadi koma gitu, nilai kita akan berkurang berapa 5 poin gitu, 5 poin atau 10 poin gitu. Oke. Terus metode Mamdani. Oke, metode Mamdani. Sebenarnya metode Mamdani ini mesin inferensinya sama aja dengan yang Sukamoto. Cuma keunikan dari Mamdani ini dia ada gambar ini sebenarnya. Gambar ini sama dia nggak ada hitungan ini. Oke. Ini sama juga nih. Kita tetapkan fungsi min untuk separator pada aplikasi fungsi aplikasinya ya, karena ini n semua sih. If kecepatan lambat n suhu tinggi dan frekuensi kecil, min 0,25 0,4 jadi 0,25. Nah, ini gambarnya. Apakah gambar itu wajib dibikin? Sebenarnya enggak. Cuma kalau rajin sih boleh dibikin kalau ada waktu. Cuma bisa, ini opsional sih, mau dibikin boleh, mau enggak boleh. Tapi kalau di soal tiba-tiba bapaknya suruh bikin, kakak jelasin ini cara bikinnya ya. Pertama, kita lihat dulu. Ini kan kita rule pertama ini kan kecepatan lambat. Jadi kita ambil ini gambar kecepatan dulu yang lambat. Oke. Kita bikin kayak gini, terus kita 4000. 4000 ini dapat dari mana? Ini dari sini ya. Oke, terus ini 0,25 ini dapat dari mana? 0,25 itu dari sini. Bukan dari sini ya, tapi dari sini. Terus kita tinggal garis saja, tarik garis. Nah, terus ini tinggi. Apa mu tinggi dari suhu. Nah, kita bikin mu tinggi terus 300. Nah, ini 0,4. Oke. Nah, terus mu oke, ini frekuensi ya, frekuensinya itu kecil, frekuensi kecil. Oke. Nah, terus ini kenapa kita tiba-tiba 0,25 nya tuh sampai ujung sini? Kenapa 0,4 nya enggak? Nah, itu tuh pertanyaannya. Kalau itu tuh jawabannya tuh didapat dari hasil predikat 0,25. Kita tuh kan minimum ya, minimum tuh kan n. Oke.
Kita tuh yang lebih kecil dari mana? 0,4 apa 0,25? Nah, yang paling kecil itu 0,25 ya tentunya. Jadi kita ambil 0,25, oke, terus kita garis ke sini. Nah, ini hasilnya. Ini hasil jawaban dalam bentuk gambarnya, oke. Lanjut. Oke, ini sama juga sih, ini tinggal garis, terus kita tentuin yang paling kecil antara 0,6 sama 0,5, tentunya 0,5 ya, terus kita garis ini, dah terus kayak gini, oke. Terus 0,4, nah ini 0,75 ya, oke. Nah ini 0,4, karena 0,4 lebih kecil daripada 0,75, ini jadi hasil kita, hasil jawaban kita, jadi kayak gini. Kenapa bentuknya kayak gini? Nah, ini karena kita pakai frekuensi besar. Ini kan sebelumnya kita pakai frekuensi kecil nih. Jadi bentuknya tuh kayak gini. Nah, kayak gini sebenarnya. Ini potongan nih sebenarnya, potongan. Nah, karena kita ambil frekuensi besar, kita jadi kayak gini gambarnya. Oke. Terus if kecepatan cepat dan suhu rendah dan frekuensi besar. Nah, kita bandingin lagi 0,75 dengan 0,6. Nah, ini sebenarnya 0,6 ya ini. Ini salah sih ini. Ini harusnya 0,6. Jadi hasilnya itu adalah 0,6 di sini. Ini salah. Oke, komposisi real menggunakan fungsi max. Oke. Nah, ini kenapa nih? Kenapa ada A1 ada A3 nih? Nah, ini jawabannya tuh terletak di jawaban sini. Kita tuh sebenarnya punya 4 rule. Oke. Sebenarnya tuh kita tuh punya 4 A4 sebenarnya. Kita tuh punya A1, A2, A3, A4. Nah, kenapa cuma A1, A2, A3 saja? Karena 0,25-nya itu ada 2. Ada 2 ini ya. 0,25-nya tuh ada 2. Jadi kita tuh ambil salah satu aja lebih tepatnya. Kita gabungin jadi satu lebih tepatnya. Jadi 0,25, 0,4, 0,6. Gambarnya kayak gini. Oke. Misal kita punya A4 dengan angka yang berbeda. Jadi dia bakalan ke arah mana? Apakah dia lurus lagi apa dia ke atas? Nah, ini ditentuin dari ini lo, ini mau apa apakah ini 0,6 apa 0,4 nantinya. Oke. Jika dia kok di antara ini itu tuh tentunya tuh apakah dia lebih tinggi daripada 0,6. Nah, kalau dia lebih tinggi daripada 0,6 kita naik ke atas ini. Oke. Jadi nanti ke atas ini kalau di atas 0,6. Terus kalau di bawah misal kalau di bawah 0,6 tapi angkanya tuh berbeda dengan 3 angka ini ya, berbeda dengan 3 angka ini. Jadi kita langsung aja set, terus kita bikin set set gitu. Set gitu. Oke. Terus kemudian daerah hasil komposisi kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu A1, A2, dan A3 sehingga menjadi himpunan fase baru. Terus kita cari nilai A1 dan A2. Nah, ini kita pakai rumus frekuensi besar. Kenapa frekuensi besar? Karena ini nilai yang kita miliki rata-rata itu masuk ke frekuensi besar. Oke. Rata-rata nilai yang kita punya itu masuk ke frekuensi besar. Jadi itu kalau diibaratkan dari gambarnya kita tuh 2:3. 2:3-nya itu frekuensi besar, sedangkan 1:3-nya itu adalah frekuensi kecil. Jadi kita pakai yang ini. Oke. Terus ini tinggal pindah-pindah ruas saja. Terus dengan demikian fungsi keanggotaan untuk himpunan fase baru adalah 0,25. Didapat dari sini ya 0,25. Terus Z lebih kecil daripada 3250. Oke. Lalu ini 3250 ya dapatinnya. Oke, terus ini rumusnya yang ini ya, pakai yang ini. Terus 0,6 lebih besar daripada 5000 itu 0,6. Oke. Nah, terus ini pasti pada bingung nih cara defasifikasinya. Nah, ini sebenarnya di PPT ini nggak dikasih tahu cara ininya. Bapak sebelumnya sudah Pak Eza sebelumnya sudah menuliskan cara menjawabnya di papan tulis. Nah, tapi kalau para murid-murid sekalian nggak tahu cara ngerjainnya gini, cara ngerjainnya. Oke. Kakak ini dulu.
kakak banding kakak ini 3. Oke. Nah, nih soalnya ya. Besarin bisa nggak ya? Nah, ini 0,25 ZTZ dengan 3250 dan 0 itunya. Oke, cara ngerjainnya tuh simpelnya ya. Ini cara simpelnya. Ini sebenarnya ada Z, ini Z kuadrat nih. Cara simpelnya itu kita lihat dulu Z-nya. Z-nya itu ada 2. Z yang di atas itu ada 2. Berarti kita tuh berarti ini Z kuadrat nih. Z kuadrat terus kita ini 0,25 ini kita bagikan 2. Gitu. Jadi caranya tuh, cara simpelnya tuh kita ambil Z ini, kita Z kuadratin dulu, Z kuadrat. Terus kita lihat ini angka di atas Z itu apa? 2 kan? Ini pangkatannya jadi 2. Terus 2-nya itu kita turunin ke bawah. Jadinya 0,25 dibagi dengan 2 sama dengan 0,125 X Z kuadrat. Berarti ini Z kuadrat ada. Nih. Nanti bakalan kayak gini sih. Terus Z pangkat 3 tuh dapat dari mana, Kak? Nah, Z pangkat 3 tuh didapat dari ini. Kita tuh pisahin ini yang Z dikurangi 2000 sama kalau sama Z dikurangi 2000 per 5000. Nah, kita tuh pisahin dua ini. Jadi dua apa? 2 per 2 gitu. Oke. Ini kita bagiin jadi 2. Oke. Kenapa Z pangkat 3? Nah, seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, cara paling simpel itu kita lihat ini kan Z-nya 2 biji. Jadi Z kuadrat. Nah, terus kita masukin aja, kita kaliin. Nah, jadi Z ini ya, Z ini sebelumnya kita masukin, kita kaliin jadi Z pangkat 3, oke? Nah, seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, kita lihat pangkatnya. Nah, pangkatnya kan 3. Ya, jadi kita kaliin di bawah. Jadi 3 dikali 5000 sama dengan 15.000. Oke? Terus Z kuadrat per 5 itu dapat dari mana? Nah, ini 2000. Ini kan sudah ketemu 2000 per 5000. Nah, ini kita coret jadi 2 per 5. Nah, 5-nya kita ketemukan di sini. Nah, 2-nya kemana, Kak? Nah, ini kan Z kuadrat. Seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, 2-nya tuh Z kuadrat itu pindahin ke bawah 2-nya. Jadi 5 kali 2. Nah, di atasnya kan ada 2 harusnya. Kita coret ini. Jadinya Z kuadrat per 5. Oke. Terus 0,3 Z kuadrat. Ini didapat dari sebelumnya ya, Z. Ini anggaplah Z ini jadi Z kuadrat. Terus 2-nya itu kita pindahin ke bawah. 2-nya itu pindahin ke bawah jadi 0,6 dibagi 2. 0,6 Z kuadrat dibagi 2 ya. Jadinya 0,3 Z kuadrat, oke? Nah, terus yang bawahnya itu kan Z-nya cuma 1. Jadi otomatis pangkatnya itu cuma 1. Jadi kita pindahin Z yang ini yang ke Z, pangkat satunya ke bawah tuh ya gak ada masalah sama sekali sih. Jadinya cuma jadinya ya 0,25 per 1. Jadi 0,25 tetap. Jadi 0,25 Z ya ini ya. Terus ditambah Z kuadrat per 10.000. Nah, ini dibagi 2 ya. Kok dibagi 2 dipisahin, lebih tepatnya dipisahin. Jadi Z ini harusnya Z per 5.000. Ini karena DZ berarti Z pangkat 1 ya. Z pangkat 1 ditambahin dengan Z pangkat 1 jadi Z kuadrat, oke. Terus kuadrat ini kita pindahin ke sini jadi 2 dikali 5000. Ini 2 kali dikali 5000 maka hasilnya 10.000. Terus 2 per 5Z. 2 per 5Z didapat dari 2000 ini dibagi dengan 5000 kita coret-coret jadi Z ini. Oke. Terus ditambahin dengan 0,6Z. 0,6Z, oke. 0,6Z. Oke, gitu. Terus sama dengan 0,125 dikali dengan 3250 kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Nah, ini didapat dari mana, Kak? Nah, ini didapat dari sini. Ini kan kita sebelumnya kan 3250. Oh ya, kakak belum jelasin sebelumnya ya. Ini 3250 itu didapat dari mana? Di sini ya. Sama nolnya itu didapat dari nolnya ini sebenarnya gak didapat dari mana-mana sih. Ini angka paling minimum lah nol itu. Angka paling minimum. Gak bakal bisa minus soalnya. Jadi angka paling minimumnya itu 0. Oke, terus ini 3250 ke 5000 ya. A2-nya 5000 soalnya.
Terus 7.000 dapat dari mana kak? Nah 7.000 tuh highest paling tinggi untuk frekuensi. Seperti yang di soal sebelumnya, kalau frekuensi itu batasnya tuh 7.000. Nah hingga 7.000. Jadi kita ini kita batasin ke 7.000 aja. Oke, ke 7.000 ini. Oke. Nah terus kita masukin aja tinggal ya. Terus kita ini, oh ya ini ya utamain kuadrat dulu, perpangkatan dulu, baru kita kurangin. Oke. Baru kita kurangin, baru kita bagiin. Oke, terus hasilnya itu kalau di sini kan 132.031,5. Nah, ini kita tinggal hitung aja ya. 3.250. Oke, 3 kali 3.250. Nah, ini ininya. Terus kita karena kurang 0 kuadrat itu sebenarnya gak bakal ngurangin apapun ya, karena cuma kurangin 0, kita langsung iniin aja, kaliin aja sama 0,125. Ini hasilnya sama ya, hasilnya 1320312. Oke, 5. Oke. Terus ini yang bawahnya ya, yang bawahnya itu 5.000 dikali 5.000. Oke, dikurangin dengan 3.250 dikali 3.250, hasilnya itu adalah 14.437.500. Terus kita bagiin dengan ini sebenarnya 10.000. Oke, 1443,75. Terus kita kurangin dengan ini 2/5. Oke, kurangin dengan 5.000 dulu, 5.000. Buka kurung dulu dah. Buka kurung. Aduh. Ribet juga ngitunginnya. Oh itulah, lewatin aja dah untuk hitungannya. Intinya hasilnya itu bakal ini nih. Oh ya, untuk ini tiap hasilnya ini tiap cara itu berbeda semua ya. Nggak mungkin sama sih. Kemungkinan kecilnya itu kecil banget untuk sama. Tapi apakah bisa sama? Bisa aja, cuman kecil banget kemungkinannya. Lalu ke metode Sugeno ya. Metode Sugeno itu cuman perbedaannya itu pada mesin inferensinya saja, atau tahap ketiganya aja. Tapi untuk tahap defasifikasinya itu sebenarnya sama aja dengan cara Tsukamoto. Oke. Kakak langsung jelasin aja untuk caranya. Ini if kecepatan lambat and suhu tinggi, time frekuensi sama dengan 0,5 dikali kecepatan ini tambah 1.700. Oke, nilai Z1 ini sama aja ya, ini sama aja. Terus ini kita masukin 0,5 dikali kecepatan 0,5 dikali 4.000 ditambah 1.700. Ini dapat dari sini ya. 4.000 nya dapat dari mana? 4.000 nya dapat dari sini ya. Oke. Jadinya 2.000 ditambah 1.700 sama dengan 3.700. 2 kali kecepatan dikurangi 4.000 sama juga 2 kali 4.000 dikurangi 4.000 sama dengan 4.000. Ini juga sama. Ini juga sama, 4.000 ditambah 7.000 sama dengan 4.700 ini ya. Ini bukan 7.000, ini 700 ya, ini salah. Ini harusnya 4.000 ditambah 700 sama dengan 4.700. Oke. Terus kita ini sama aja nih caranya dengan cara Tsukamoto sebelumnya. Jadi kita kaliin terus kita tambahin semua. Oke. Oke, ini Fazi sudah selesai ya, ini Fazi ya. Oh ya, semisal ini ada ini apakah ini masuk nantinya cuman 2 ini aja fungsi keanggotaannya, atau gimana? Sebenarnya ini caranya banyak. Nah, bukan caranya banyak sih, fungsi keanggotaan tuh gak cuman 2 3 gitu, bisa banyak ya. Ini juga ada nih segitiga, karena ini kan mie lambat mie cepat. Nah ini kalau segitiga ini beda lagi. Kenapa? Karena segitiga tuh punya 4 fungsi keanggotaan. Kenapa 4 fungsi? Nah,
Pak fungsinya tuh kita ini kita ibaratkan dengan segitiga ya. Segitiga tuh, nah bentuk dari segitiga ya, bentuk segitiga. Nah, segitiga tuh punya ini. Oke, ini satu ke sini ya. Terus ini, nah ini kita cari ini, terus kita cari ini, terus kita cari ini. Jadi 4 biji nih fungsi angkatannya. Jadinya kayak gini nantinya. Nah, jika 0 di kondisi 0 tuh di saat misalnya kita ada 2000, 3000 sama 5000 itu ya. 0 ini misal 2000 nya tuh ini 2000, ini 3000, terus ini 5000, ini 3000, ini tingginya ya, misalnya ini 5000. Jadinya kalau di bawah dari 2000 jadi 0. Oke. Nah, kalau di antara 2000 sama 3000 kita pakai rumus nih. Berarti seperti yang dijelaskan sebelumnya, Z dikurangi 2000, terus kita bagiin dengan 3000 dikurangi 2000, berarti 3000 dikurangi 2000, terus Z ya karena ini ke atas ya, berarti otomatis itu lebih besar daripada 2000, jadi Z dikurangi 2000. Oke. Terus 5000 dikurangi Z. Nah, kenapa 5000 dikurangi Z? Karena ini 5000 itu yang paling gede. Terus ini pasti yang di belakangnya nih pastinya di bawah dari di nilainya itu di bawah dari 5000 pasti. Jadi 5000 dikurangi Z per 5000 dikurangi 3000. Kenapa 5000 dikurangi 3000? Soalnya kita cuma ngambil segitiga ini aja. Oke. Nah, terus di atas dari 5000 itu 0. Oke. Jadinya kayak gini. Misal Z-nya itu adalah 2000, oke, jadi 0,5, ini juga 0,5. Kenapa 0,5, Kak? Nah, ini ada apa keunikan dari segitiga sendiri, dari penggunaan segitiga sendiri. Sebenarnya kalau kita apa ini hasilnya nih bakal sama di kedua sisi sebenarnya. Hasilnya itu bakal sama di kedua sisi, keunikan dari segitiga. Cuma kalau apa apakah masuk nantinya sepertinya enggak ya, yang kayak gituan. Oke, kita langsung saja ke GA. GA nih kita dari sini aja GA. Nah, ini GA. Ini gambaran GA yang dijelaskan oleh Pak Ezar. Oke. Pertama-tama kita memiliki ini fungsi ini 8x dikurangi x kuadrat dengan x 0 dengan 15. Nah, pertanyaannya nih, kalau ini kan jelas fx sama dengan 8x dikurangi x kuadrat kan jelas kan gunanya dari mana? Pertanyaannya tuh kegunaan dari x sama dengan 0 dengan 15 tuh kegunaannya dari mana? Nah, ini nih salah satu hal yang bikin para mahasiswa tuh nilainya itu jelek karena mereka nggak tahu kegunaan dari ini. Padahal ini tuh salah satu yang paling penting di soal. Salah satu hal yang paling penting soalnya ini hal yang mempengaruhi dari segala jawaban yang akan kalian jawab nantinya. Oke. Jika kita lihat ini 0,15. Jika dia tuh di bawah dari 0 atau minus kayak minus 3 gitu, gimana cara jelas ini selesainya? Nah, ini kalau kita di bawah, nih kita lihat ya, ini di bawah dari minus kalau di bawah dari minus, di bawah dari 0 ini minus 2 dengan 4 nilai x dibatasinya. Nah, karena dia minus kita perlu normalisasi. Nah, ini hal yang paling sederhana tetapi bikin para mahasiswa itu nilainya tuh kurang. Mereka nggak bikin normalisasi. Normalisasi itu wajib ya, wajib untuk yang nilai x-nya tuh di bawah dari 0. Oke. Nah, ini Pak Ezar sebelumnya sudah pernah jelasin kalau di bawah dari 0 dengan x y min-nya adalah min 3, dengan x y max-nya adalah 3.
dia tuh harus dinormalisasikan. Oke. Nah, ini hal yang penting ya, jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa. Lanjut aja. Ini adalah PC-nya 0,8 untuk crossover dan PM-nya adalah 0,1 untuk mutasinya. Oke. Nah, ini kromosom ini didapat dari soal ya 10001. Oke. Ini X-nya nih hasil dari ini kromosom ini. Jadi ini kan 1000. Nah, berarti ini 8. Ini X-nya 8. Ini 0101 berarti ini kan satunya 4. Ini 1 kan. Jadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Oke. Nah, terus ini fitness. Fitness itu didapat dari mana? Fitness itu didapat dari fx. Oke. Fitness itu didapat dari fungsi fx ini. Jadi 8x dikurangi x kuadrat. Oke. 8 dikali 8 sama dengan 64 dikurangi 8 kuadrat sama dengan 64. Jadi hasilnya adalah 0. Oke. Ini juga sama 5, berarti 8 dikali 5 sama dengan 40 dikurangi 5 dikuadratin sama dengan 15. Oke. Terus name fitness. Nah, kenapa tiba-tiba ada name fitness ini? Nah, fitness itu salah satu syarat mutlaknya dia tuh nggak boleh minus. Nah, jadi kita tuh harus tambahkan semuanya dengan ini angka minus terbesar. Ini kan minus kita kan ini di soal kan di saat ini kan minus kita yang paling besar itu 9. Jadi kita tambahin semua dengan angka 9. Jadi 0 tambah 9, 15 tambah 9 sama dengan 4 gitu. Biar minusnya tuh jadi 0. Yang paling besarnya biar jadi 0. Oke. Nah, misal ada minus 15. Ini ada minus 9 sama minus 15 ya misalnya. Nah, kalau ini ada minus 15 berarti kita tambahin semuanya jadi ini, ditambahin semuanya 15. Nah, gitu. Cari yang paling minus yang paling besar, oke? Terus probabilitas. Nah, ini probabilitas didapat dari ini 9 dibagi 140 gitu. Nah, 140 itu didapat dari mana? 140 itu didapat dari penambahan ini. Nah, terus hasil dari probabilitas itu harus didapatkan angka 1. Oke. Nah, kalau misal jika hasil yang didapatkan itu bukan 1, nah itu salah. Nah, ini juga salah satu hal yang harus diperhatiin ya. Hasilnya tuh harus 1. Harus 1, ditambahin manapun harus 1. Jika jika ya kita ini kan ini komanya kan di belakang ini. 2 di belakang koma ya. Angkanya 2 di belakang koma. Nah, misal kalau ini mesti kita tambahin semuanya. Nah, kita bulatin semuanya terus kita tambahin semuanya, hasilnya tuh melebihi dari 1 atau kurang dari atau kurang dari 1, kita harus ini kurangin salah satunya buat di hasilnya 1. Mau kalian tambahin jadi angka 3 di belakang koma gitu, boleh sih angka di belakang 3 di belakang koma atau gimana gitu. Kalian harus kalau dijumlahin semuanya harus 1 gitu. Intinya harus 1. Mau kalian tambahin yang 0,07 gitu atau gimana gitu, hasilnya harus 1. Oke. Ini harusnya ada gambar ini. Ini kan range. Ini range berarti 0,07, 0,07, 0,04. Ini kenapa 0,04? Karena ini kita tambahin 0,7 dengan 0,17 ini kita tambahin gitu. Jadi 0,24 gitu. Ini oke. Ini harusnya ada gambar. Gambarnya tuh yang ini. Nah, gambarnya tuh kayak gini. Berarti ini 0,07 ya. 0,07, 0,24 gitu di sini nantinya. Fungsi dari ini untuk mempermudah kita untuk menentukan nantinya. Ini hasil setelah kita nentuin ini letak dianya tuh ada di mana gitu dari sini. Terus kita bakalan ini ke kromosom terpilih ya. Dari sini ke kromosom terpilih. Kromosom terpilih ini didapat dari soal nantinya bakalan ada 6 atau lebih angkanya ya.
Terus ini kromosom dipilih, PC dikali N in. N in itu didapat dari mana? Ini dapat dari jumlah kromosom ini. Bukan jumlah individu lebih tepatnya. Jumlah individu ini. Jadi ini 8. 0,8 dikali 8. 0,8 dari sini dikali 8 sama 6,4. Nah, ini jadi 6. Oke. Terus nah, ini ke sini dari sini ke sini ya. Terus kita ini pasangin semuanya, oke. Nah, terus posisi crossover. Nah, ini ada yang bilang kalau posisi crossovernya ini ditentuin dari bapaknya apa di soal, katanya ya. Katanya ditentuin dari soal, tapi bisa juga enggak. Nah, kalau enggak tuh kita lihat dari kanan ya, dari kanan. Kita lihat dari sisi kanan sini ya. Ini kan 01. Kita tuh cari perbedaannya kalau cross di sini. Di apa? Ini namanya ini tahap crossover. Tahap crossover nanti saya jelaskan di ini apa? Di apa? Catatan saya untuk tahap crossover ini. Jadi ini 01, oke. Nah, kita batasin di sini. Batasin di 00 ini ya. Jadi kita posisi crossovernya adalah 3. Nah, apakah posisi crossover bisa 4, Kak? Kemungkinannya kecil. Kemungkinannya kecil banget. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Kalau tidak ada perbedaan sama sekali di sini, berarti posisi crossovernya adalah 4. Cuman kecil banget itu, bisa masuk ke soal. Biasanya bapaknya beda-bedain gitu. Oke, ini 3 karena ininya 01, berarti kita garisin di sini ya. Kita pindahin jadinya 1 di atas, 0 di bawah. Jadi 010, 0160, oke. Oh ya, ini harus dipenjelasin ya. Kalau yang dipindahin itu yang ininya, yang ini ke sininya aja. Yang apa, sebatas ini aja, 0 sampai 1 ini aja. Yang 3 angka ini nggak perlu. Ini dia depan ini. Kalau yang 2 ini kan ini, dia karena 1 0. Jadi 2 di sini kita tukerin. Jadinya 01 di sini, 11 di sini. Oke. Selalu pindahin yang kanan. Pindahin yang kanan sebatas ini, garis ini ya. Misal ada garis lah di sini. Jadi kita pindahinnya 11 ke bawah, 01 ke atas gitu. Oke. Terus yang ini 3 juga ya. Ini 3 juga jadi 10. Jadi kita pindahin jadi 0010, 0111. Oke, sini. Kita lanjut ke gen mutasi. Nah, gen mutasi itu rumusnya apa? Nah, PM dikali N in dikali N gen. Oke, PM jelas dari sini. Oke, N in itu dapat dari mana? Nah, N in itu dapat dari individu ini crossover sebelumnya. Jadi 6 dikali dengan N gen. N gen itu ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini harus dijelasin juga. Perbedaan gen dengan kromosom dan individu. Nah, gen itu ini angka 1, 0, 0, 0 ini gen. 1, 0, 0, 0 itu gen ya. Gimana ya nyebutnya ya? Gen itu satu angka intinya. Gen itu satu angka. Berarti 1, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Berarti gen ini 4 biji. Oke. Nah, kromosom itu apa? Kromosom itu kumpulan gen. Nah, berarti 100 ini kumpulan gen ini adalah kromosom. Nah, individu itu apa? Individu itu ya ini. Semuanya ini. Semuanya ini adalah individu. Oke. Banyaknya kromosom itu adalah individu. Oke. Lanjut 0,1 dikali 6 dikali 4 sama dengan 2,4. Nah, ini dibulatin ke atas terus ya. Nih, mau 2,1 berarti misal ini 2,1 berarti ini naikin ke atas jadi 3, oke. Lanjut ini didapat dari mana? Ini didapat dari soal ya. Nih. Tabel ini didapat dari soal. Lanjut oh ya, ini gue jelasin dulu. 0,01. Nah, kenapa ini dicentang nih? Nah, karena PM kita 0,1 ini ya. Ini kita harus nyari di sini di kumpulan ini yang mana yang angkanya itu di bawah 0,1 yang ini. Oke. Kita cari angka di bawah 0,1. Kita cari. Nah, ini ketemu 0,1 di bawah 0,1, oke. Ini ketemu di bawah 0,1.
Ini ketemu juga di bawah 0,1. Nah ini sisanya di atas 0,1 semua. Ini kalau kakak sebelumnya kakak asli sih di sini. Kalau kakak sebelumnya tuh nah ini kalau kakak sebelumnya tuh kakak asir di sininya. Oke. Nah, terus setelah kita temuin semuanya, kita masukin dulu ini apa ininya kromosom terpilih kita yang sebelumnya ya, yang offspring ini. Oke. Jadi 0101, 0100, 0001, 0011, 0010, 0111. Nah, terus kita ini mutasiin. Nah, cara mutasiin itu gimana? Nah, kita kan sudah aksir ini. Nah, di bagian yang kita aksir ini kan ini angka 1 kan. Nah, kita flip. Kita ubah jadi angka ini yang lain, angka 0 gitu. Misal ini angka 0 ya. Ini misalnya angka 0 berarti kita ubah jadi angka 1 gitu. Ini karena kita angka 1 kita ubah jadi angka 0. Terus ini nah, ini karena angka 1 kita ubah jadi 0. Terus nah ini angka 1 lagi, ini kita ubah jadi 0. Misalnya angka 0 kita ubah jadi 1 ya ini ya. Misal aja ya itu. Nah, setelah mutasi ini kita ubahin jadi angka semua. Jadi 5 0 1 2 2 5. Terus kita jadiin fx 15 0 7 12 12 15. Nah, terus tahap selanjutnya gimana, Kak? Nah, kita gabungin nih yang ini kromosom terdahulu dengan kromosom terbaru. Nah, GA itu kan kita ini menentukan individu mana yang terbaik ya, atau populasi mana yang terbaik. Nah, jadi kita ini bandingin yang lama sama yang baru. Jadi didapatlah ini hasilnya. Oke. Ini 0100 16, oke. 0101 tuh didapat dari sini. Terus 0101 lainnya tuh nah ini 0011 ya. 0101 dua bijinya lagi itu yang dapat dari sini. Nah, 0101 0101 0101 oke. Nah, itulah hasilnya 8 ini. Nah, kenapa 8? Karena ini kita harus lihat juga ya individu lama yang terdahulu. Karena individu yang terdahulunya tuh jumlahnya adalah 8. Nah, berarti individu terbarunya itu jumlahnya tuh harus 8 juga, oke? Nah, lanjut kita ke selanjutnya. Kakak jelasin dulu tentang ini. Nah, normalisasi kakak sebelumnya ini sebutin. Hal yang ini yang prioritas orang salah itu di tahap ini normalisasi. Kenapa salah? Karena ini nilai X dibatasinya. Mereka rata-rata berpikir kalau nilai X yang dibatasi itu tidak berguna. Itu sebenarnya itu nilai X yang dibatasi itu adalah patokan bagi kita untuk menentukan apakah kita tuh perlu normalisasi apa enggak. Oke. Nah, contoh ini apa dari normalisasi ini contohnya. Terdapat X1 X2 ya. Ini 2X1 kuadrat ditambah 3X2 kuadrat. Oke. Ini angka X1 dan ini adalah angka X2. Oke. Nah, terus kita masukin ke rumus ini. Ini adalah rumus normalisasi. Nah, gimana sih cara ini nentuin rumus normalisasinya tuh gimana cara ini ngejainnya? Nah, ini kita lihat ini XIL. XIL itu kita pakai itu di sini. XIL itu apa sih? XIL itu yang ini. Yang minus 2. XIL itu minus 2. Jadi minus 2 terus ini minus 2. Oke. Ini bisa kalian hitung sih nantinya. 4 dikurangi minus 2 berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Oke. Dibagi 2NI. 2NI itu didapat dari mana, Kak? 2NI itu didapat dari banyaknya ini gen. Nah, karena banyaknya gen kita ini cuma ada 3, jadi kita tuh masukin aja ke sini 2 pangkat 3 dikurangi 1. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. 8 dikurangi 1 itu 7. Jadi 6 dibagi 7. Nah, ini ya 6 dibagi 7 minus 2 ditambahin ya. Oke, 6 per 7 dikali dengan 4
dikali dengan decoded value string. Decoded value string itu yang mana? Yang ini, 4 ini. Jadi 4 sama dengan 1,42. Nah ini jangan kaget ya kalau tiba-tiba ada X1, X2 ya. Nah kalau ada X1, X2 tuh kayak gini nanti ya. Kita harus normalisasi 2 biji ya. Oke. Ini juga sama caranya. Sama semua. Nah ini juga sama. Nilai fitness cuma 1 ya, meskipun X1, X2 ya. Selanjutnya tahap selanjutnya juga sama sih, sama kayak yang lain-lainnya. Cuma emang dia tuh cuma di normalisasi awalnya aja. Nah kalau salah di bagian ini, itu salah semua otomatis. Rata-rata teman saya tuh salah semua di sini karena dia nggak normalisasi. Apalagi kalau pelajaran Pak Ezar salah dari awal, salah semua intinya. Salah dari awal, salah semua. Meskipun cuma salah normalisasi, salah semua sih. Nggak bisa diganggu gugat itu. Oke, ini caranya tadi sudah ya. Ini setelah fitness caranya sama semua kayak sebelumnya. Oke. Nah terus ini ini panjangannya. Panjangan dari normalisasi tadi. Kakak jelasin juga ini. Terdapat fungsi fx ya, ini sama juga kayak tadi 8x dikurang x kuadrat. Cuman x-nya ini beda nih. Minus 7 sama 8. Nah beda. Kromosomnya juga beda ya ini ya. Ini langsung 13, 9, 10, 6, 29, 11, 11. Oke. Terus ini minus 7 dari sini ya, minus 7, oke. Ditambah dengan 8 dikurangi minus 7 ya, minus 7 dibagi dengan 2 pangkat 4. Nah pangkat 4 dapat dari mana? Banyak gennya ya. Ini 1, 1, 0, 1. Berarti banyak gennya nih ada 4. Jadi 2 pangkat 4 dikurangi 1. Jadi 8 ditambah 7 kan 15. 15 dibagi dengan 16 dibagi dengan 15. Jadi 15, 1. 1 dikali 13 itu ya 13. 13 dikurangi 7 itu 6. Jadi hasilnya 6. Nah ini juga sama semua ikut. Fx nya kita tinggal masukin aja. Yang dari x normalisasi ini kita masukin ke sini. Jadi 8 dikali 6 dikurangi 6 kuadrat gitu. Nah note ya yang tadinya nilai fitness tidak boleh negatif. Jadi harus dinormalisasi, caranya ditambah dengan nilai paling negatif atau kecil. Ini bukan bukan harus normalisasi, lebih tepatnya harus ditambahin aja nih. Oke, nih hasilnya. Hasil penambahannya karena 65 tuh yang paling yang paling besar minusnya. Jadi ini kita tambahin semuanya 65, oke. Ini kita jumlahin, terus kita bagiin semuanya dengan hasil penjumlahannya. Terus hasilnya harus 1 ya, hasilnya harus 1. Kita bikinin roulette wheel-nya buat mempermudah aja. Terus crossover. Nah crossover kita tinggal bikin aja rumusnya 0,75 dikali 8 ya, yang ini nggak ada sih, nggak ada soalnya, langsung aja ini 0,75 kali 8 sama dengan 6. Oke. Terus ini bilangan acak ya. Nah terus mutasi. Ini ada langkah ini. Langkah ke-9, memilih individu atau kromosom terpilih. Cara mendapatkan kromosom terpilih adalah dengan melihat bilangan acak berada pada range pada langkah ke-7. Dan individu apa? Contoh bilangan acak 0,52 ada di range 0,39, 0,99. Merupakan individu kelima yaitu 0,0010. Nah ini harus ini juga ya, harus dilihat juga ya kayak gini nih. Untuk menentukan kalau kita tuh crossover tuh nyata gimana, itu tentunya tuh lewat situ. Oh ini nggak aku catat kayaknya di tahap crossover ya nih. Lanjut aja ya. Mutasi 0,1 dikali 6 dikali 4 sama dengan 2,4 dibulatkan ke atas menjadi 3. Oke, ini harus dibulatin ke atas terus. Oke. Nah ini seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, ini karena PM nya adalah 0,1 ya, kita cari yang di bawah 0,1. Didapatlah 3 hasil karena ini 3. Nah misal ini tiba-tiba ada 4, ada tiba-tiba ada 4 yang di bawah 0,1, tapi ini banyak yang dimutasi itu cuma 3. Nah gimana tuh? Nah kita tuh pilih yang ini, yang bagian yang sesuai urutan. Jadi dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini
sini. Nah, jadi kita dahulin dulu yang utama, yang pertama kali muncul. Oke. Kita dahulin dulu yang pertama kali muncul. Jadi kita dahulin dulu 0,05, 0,01, 0,001. Misal ini ada 0,002. Ini nggak bisa dipakai ya ini ya. Kita cuma bisa pakai tiga ini aja, tiga bilangan aja. Lalu kita langsung proses flip bit. Nah, ini didapat dari mana kak? Yang apa? Nah, yang ini didapat dari mana kak? Ini dapat dari hasil crossover ya. Ini dapat dari hasil crossover atau bisa dibilang offspring. Ini offspring ya. Hasilnya offspring. Terus kita flip sesuai dengan ini yang kita ini. Ini kan di sini. Nah, kita flip di sini. Jadi 1010 1001 gitu. 1101. Nah, 1010 1001 1101. Nah, gitu. Nah, terus kita urutin populasi lama dengan populasi yang baru. Nah, populasi barunya itu yang saya aksir nih ya. Nah, populasi yang barunya itu karena yang sebelumnya, yang pertamanya tuh kita normalisasi, normalisasi. Yang barunya tuh kita harus normalisasi juga. Jadi normalisasinya tuh ada dua. Yang pertama adalah pas tahap di sini kita normalisasi, dan yang tahap kedua tuh saat ini kita normalisasi juga di saat yang ini. Oke. Kita masukin juga fx-nya. Ini cara nentuin apa individu terbaiknya itu lewat fx ya. Jadi langsung kita masuk ke tab ini, kita urutin semuanya dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, terus kita pilih jadi 8 individu karena yang di tab awal itu kita punya 8 individu, oke? Jadi kita ini masukin ke 8 individu terbaik di generasi pertama, oke? Nah, ini juga harus kasih penjelasan juga ya. Jadi apa gitu, keterangan lah, harus dikasih keterangan juga pada genetic algorithm, oke? Kayaknya itu aja ya. Itu aja dari saya. Jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa ini aja bisa WA atau bisa bertanya lewat manapun lah. Lewat email boleh, lewat apapun boleh. Mau ketemuan saat di kelas atau mau bertanya saat kelas juga boleh untuk ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, semoga mahasiswa-mahasiswa sekalian mendapatkan nilai bagus di UTS kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.